Assalamualaikum, halo, nama saya Andi Asad Fatan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komponen dasar komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Secara etimologis, komunikasi berasal dari perkataan Latin communis yang berarti sama, atau communicare yang berarti membuat sama. Sedangkan secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Pada hakikatnya, komunikasi dalam konteks tulisan ini adalah pernyataan antar manusia. Adapun yang dinyatakan berupa pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat perantaranya. Pernyataan dinamakan pesan, orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, sedangkan yang menerima pesan disebut komunikan. Pesan komunikasi terdiri dari dua aspek. Pertama, isi pesan, yang kedua, lambang atau simbol untuk mengungkapkan isi pesan yang dimaksud. Pikiran atau perasaan dikategorikan sebagai isi pesan, sedangkan bahasa dikategorikan sebagai simbol. Komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna terhadap suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Komunikasi punya beberapa fungsi loh. Mulyana menjelaskan beberapa fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli yang didasarkan pada beberapa aspek dan tujuan dalam berkomunikasi, yaitu pertama pembentukan konsep diri, kedua menyatakan eksistensi diri, ketiga melangsungkan kehidupan, yang keempat memupuk hubungan, yang kelima mengekspresikan perasaan, dan yang terakhir fungsi instrumental. Adapun unsur-unsur komunikasi, Gintings menegaskan ada sejumlah unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengirim atau komunikator. Yang kedua, penyandian atau encoding. Ketiga, pesan atau message. Keempat, saluran media. Kelima, penyandian ulang atau decoding. Yang keenam, penerima atau komunikan. Dan yang terakhir, umpan balik atau feedback. Dan yang terakhir yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi dapat dijelaskan melalui model-model komunikasi yang dikemukakan para ahli. Gintings menuliskan dua model komunikasi untuk membantu memahami arti, proses, unsur, penggunaan, dan tujuan komunikasi. Yang pertama ada model komunikasi Laswell. Dalam konteks pembelajaran, ada tiga hal yang dapat digarisbawahi berdasarkan pernyataan Laswell. Yang pertama, unsur komunikasi terdiri atas who, pengirim atau komunikator, says what, pesan atau materi pelajaran, on what channel, media atau alat bantu mengajar, to whom, penerima atau komunikan atau siswa, dan yang terakhir, with what effect, dampak atau hasil komunikasi atau hasil belajar siswa. Yang kedua, model komunikasi Laswell tidak melibatkan umpan balik atau feedback, sehingga bersifat komunikasi satu arah dari guru kepada siswa. Dan yang ketiga, model komunikasi Laswell tidak mempertimbangkan gangguan komunikasi. Model ini menggambarkan bahwa proses komunikasi akan selalu berhasil, padahal dalam kenyataannya banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan komunikasi, termasuk dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada model komunikasi Schramm. Model komunikasi yang diajukan oleh Wilbur Schramm digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan model di atas, ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, Schramm memperkenalkan gagasan tentang penyandian atau encoding dan penyandian ulang atau decoding. Penyandian adalah proses pengemasan pesan atau maksud oleh pengirim atau komunikator ke dalam susunan simbol-simbol tertentu seperti bahasa, tulisan, gerak tubuh, dan bahasa nonverbal lainnya. Penyandian ulang adalah proses sebaliknya, yaitu menginterpretasikan kode-kode atau simbol-simbol ke dalam makna oleh penerima atau komunikan. Dan yang kedua, model Schramm memperhitungkan pengaruh pengalaman yang dimiliki oleh komunikator dan komunikan dalam mendukung keberhasilan komunikasi. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai konsep dasar komunikasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.